Ibu, Bapak, Masjid Ridho, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo kita tansah puji syukur dengan memperbanyak kalimat syukur. Alhamdulillah. Pagi yang indah ini Allah masih perkenankan kita bisa hadir di Masjid Allah, di Masjid Ridho yang kita cintai, masjid kebanggaan kita semua. Mudah-mudahan masjid ini selalu bisa kita nikmati, bisa sholat berjamaah, bisa zikir bersama, membaca Al-Quran, dan serangkaian ibadah di masjid ini. Semoga yang berjuang, yang mendirikan, yang mengurusi masjid, semuanya jamaah Masjid Ridho selalu mendapatkan limpahan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu semuanya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagian jamaah akan tampil ada kegiatan di luar kota, dan Pak Didi akan kembali, Pak Dar, Pak Hari, Pak Didi, semua selalu sehat walafiat, panjang umur. Beliau adalah orang-orang yang ngeramut Masjid Ridho ini. Ya, sesekali butuh healing dia. Monggo nanti kita juga butuh healing, bisa keluar kota untuk menikmati suasana di luar Masjid Ridho. Tetapi memang kita ini setiap saat sehingga bisa healing, untuk bisa sholat dengan khusyuk. Seorang yang punya iman itu hatinya selalu bahagia dimanapun tempatnya, dalam kondisi apapun tetap selalu bahagia, dalam keadaan sendiri, orang banyak, dalam keadaan mendapatkan nikmat, bahkan dalam keadaan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menawi dipun uji niku tetap bahagia. Ini adalah luar biasa. Biasanya diuji niku susah, sedih, tapi ini bahagia. Karena memang gitulah, Allah itu mencintai hambanya ketika dia itu telah punya iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman itu, agama itu hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hambanya yang dicintai. Namun harta itu diberikan kepada Allah kepada siapapun. Sing disenangi ya dapat rezeki, sing gak disenangi ya dapat rezeki. Bedanya dengan agama. Kalau agama itu hanya diberikan khusus bagi hamba Allah yang dicintai. Kalau Allah tidak mencintai hambanya, maka agama tidak ada dalam dirinya. Agama bahkan hilang dalam dirinya. Karena itu bukti cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Kita bisa hadir di Masjid Allah, Masjid Ridho. Ini merupakan bukti cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Maka harus bersyukur kepada Allah. Karena memang masih banyak saudara-saudara kita yang memang masih belum mendapatkan cintanya Allah dengan tidak diberikan kesempatan, kemampuan, atau belum mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menikmati indahnya salat berjamaah subuh di Masjid Ridho. Nikmat dan bahagia itu manakala kita selalu ingat kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan ingat zikir kepada Allah, hati kita akan bahagia. Orang yang ingat kepada Allah tidak akan susah walaupun mendapatkan ujian oleh Allah. Ketika diuji, ya sabar. Namanya ujian itu memang Allah berikan pada hambanya, siapapun diuji oleh Allah. Kadang kekurangan harta, kadang penyakit, kadang diuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hilangnya seseorang. Itu ujian-ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang
harus kita terima dan terus bersabar. Orang yang beriman itu unik dan hebat. Uniknya apa? Yaitu tadi, ya, ketika diuji tetap sabar, dan sabar itu baik bagi kita orang yang beriman. Ya, makanya kalau diuji sabar, kita kalau punya keinginan apa mawon lah, kan tidak semua keinginan itu ternyata terpenuhi, tercapai. Ada yang ingin punya mobil gak keturutan, ya tidak apa-apa. Ada yang ingin punya motor keturutan, tidak apa-apa, tetap sabar. Ada yang utangnya belum lunas, ya terus sabar, tapi kudu nyaur. Jangan kemudian punya utang lalu pura-pura tidak punya utang. Nah, ini yang tidak boleh. Berikhtiar, insya Allah kita ini sebagai hamba Allah yang terus menjadi hambanya yang dicintainya. Buktinya kita terus istiqomah beribadah, karena tidak ada hubungan antara harta dengan ibadah. Ibadah ya ibadah, nyambut gawe ya nyambut gawe. Dapat rezeki itu adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang kaya tapi tidak ahli ibadah, banyak. Ada orang yang ahli ibadah gak soge-soge yo akeh. Maka jangan hubungkan, karena kekayaan harta itu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada siapapun. Orang-orang yang maksiat pun diberikan harta bahkan banyak, sementara kita yang ahli ibadah rezekinya pas-pasan, ya tidak apa-apa. Yang penting kita tetap istiqomah beribadah. Bukti cinta Allah kepada hambanya ketika hambanya itu selalu istiqomah beribadah. Salat subuh berjamaah, kita bisa saling tegur sapa di Masjid Al-Hidayah seperti itu. Karena orang yang berjamaah itu banyak sekali fadilahnya, keutamaannya. Pertama, tentu dapat pahala 20 derajat lebih baik daripada salat sendirian. Dan insya Allah ketika orang itu salat berjamaah, dijamin jamaahnya, salatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun kita ini salatnya belum khusyuk, walaupun bacaan Al-Quran kita belum sempurna, walaupun sop-sopnya masih banyak yang renggang, walaupun ada yang sambil ngelamun waktu sholat mikir hutang, ya tidak apa-apa, tapi ikhtiar. Tetapi kalau sholat berjamaah, inilah kelebihannya. Insya Allah seperti itu masih diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau sholat sendirian, kalau kita bacaan Al-Qurannya gak bener, salah terus, ya salah itu ditanggung sendiri, tidak ada yang mengcover. Kenapa? Karena sholat sendirian. Maka jangan berani-berani kita ini memaksakan diri. Wis mau makan podo wae, kan podo sholat wajibnya dilaksanakan. Iya beda. Kalau sholat berjamaah bedanya, ya sudah ada semangat berangkat ke masjid itu beda. Setiap langkah kaki kita menuju masjid itu pahalanya luar biasa. Berangkatnya setiap langkah mendapatkan rahmat, pulangnya setiap langkah mendapatkan maghfirah ampun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa pahala yang kita kumpulkan saat kita berangkat ke masjid. Yang jalan kaki rumahnya jauh, pahalanya jauh lebih banyak daripada yang naik motor bahkan naik mobil. Ini yang paling jauh sih nanti Pak Tony ini, Masya Allah, ini jamaah kita yang luar biasa. Belum adzan sudah datang. Masya Allah, kita bersyukur. Padahal yang tetangga masjid dengar adzan tidak berangkat juga ada. Sementara yang jauh ya dibelani pakai motor sampai di sini datang lebih awal. Ini merupakan nikmat yang luar biasa. Nikmat yang luar biasa. Tidak ada perjalanan yang lebih baik melebihi perjalanan berangkat ke masjid. Perjalanan yang paling istimewa itu perjalanan menuju masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata dipilih, Bapak Ibu semua dipanggil oleh Pak Prabowo ke istana, seneng kan? Oh, senangnya luar biasa. Ya, itu kebanggaan yang tidak pernah dibayangkan dan menjadi cerita seumur hidup. Padahal itu dipanggil oleh sesama manusia.
Bagaimana kalau kita setiap hari dipanggil Allah Subhanahu wa taala, hayya 'alas shalah. Yang manggil siapa? Allah. Tidak sekedar manusia yang manggil, tapi Allah yang maha segalanya, yang menciptakan manusia, yang mengatur bumi dan alam ini. Dipanggil Allah hayya 'alas shalah, ini merupakan panggilan istimewa. Panggilan yang luar biasa yang harus kemudian kita menyambutnya dengan penuh sukacita, penuh senang dan bahagia ketika Allah telah memanggil kita. Ya Allah, kita ini beruntung dipanggil Allah langsung berangkat ke masjid. Itulah bukti Allah mencintai hambanya. Ketika hambanya dipanggil langsung tergerak hatinya, berangkat menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dan bahagia. Di sini kita berdoa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukalah kepadaku pintu-pintu rahmat-Mu. Mlebu masjid donga nggih. Apal mboten dongane? Teng pintune niku wonten Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukalah untukku pintu-pintu rahmat-Mu. Masuk masjid, semua rahmat Allah dibuka dan diberikan kepada kita. Maka beda masuk masjid dengan masuk istana itu lebih enak mana? Lebih bahagia mana? Lebih bahagia masuk masjid. Insyaallah. Jadi kita ini harus senang dan bahagia dipanggil Allah masuk masjid, masuk rumah Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi teng masjid niki rahmatnya Allah dipun buka kabeh. Dipun buka kabeh, makanya ketika sudah masuk masjid monggo kita manfaatkan untuk beribadah, zikir, baca Al-Qur'an, salat sunnah. Begitu supaya kita ini mendapatkan rahmat Allah yang tidak ternilai. Terlebih salat subuh, karena salat subuh ini salat yang paling banyak pahalanya dan memang salat yang paling berat untuk bisa dilaksanakan. Ya, kalau ada paling bisa salat yang paling abad apa Bu? Salat subuh, apalagi setelah salat subuh asar, nggih. Bisa asar apalagi? Isak ya abad nggih. Coba abad kabeh. Jika asal sholatnya bagaimana? Ya, memang ya, sholat itu berat bagi orang yang belum mendapatkan hidayah, tapi amat sangat ringan, bahkan menjadi kebutuhan kita. Kita akan selalu berharap agar segera ada sholat lagi, karena dalam sholat itu penuh dengan kebahagiaan dan kenikmatan. Kanjeng Nabi ini ketika ingin mendapatkan kebahagiaan, minta Bilal untuk diperintah apa? Ya Bilal, arihni bisalah. Ya Allah, Bilal segera kumandangkan azan. Saya ingin bahagia dengan sholat saya. Bahagiakan saya dengan sholat. Sholat itu bahagia. Karena itu masalah kebahagiaan itu ketika kita bisa sholat dengan khusyuk, nikmat. Makanya ibu bapak semuanya, mari kita selalu semangat beribadah. Terlebih sholat subuh berjamaah, sholat 5 waktu berjamaah. Selalu lakukan sholat dengan berjamaah, walaupun dalam kondisi apapun diupayakan. Kalau tidak bisa sholat di masjid Ar-Ridha, ya sholat di masjid yang lain. Kalau ketika di tempat manapun, maka harus mampir ke masjid. Kalau ya terpaksa sholat di rumah, upayakan ada teman yang menemani kita dengan sholat berjamaah pula. Kecuali memang tidak ada kecuali dalam keadaan utuh yang tidak bisa ditinggalkan sholat. Tapi begitulah ketika orang itu sudah hatinya selalu ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka salat itulah yang menjadi sarana pintu kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ketika kita membaca Daifitah ini wajjahtu wajhiyya, ini sesungguhnya aku wajah itu menghadapkan wajahku wajhiyya kepada wajahmu ya Allah. Lilladzi fataras samawati wal ardh. Dialah Allah zat yang menguasai langit dan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang menguasai langit dan bumi seisinya. Kita menghadapkan wajah kita kepada Allah dan yang maha segalanya. Maka Allah menyambut kita dengan
sambutan yang hangat yang luar biasa. Allah mendengar apa yang kita ucapkan. Allah selalu perhatikan apa yang kita lakukan. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya mudah-mudahan selalu sehat walafiat, umur yang barokah, keluarga yang bahagia, sakinah wa amin. Ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. Iya benar Allah, iya benar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, rahmatmu bagi sayangmu amat sangat besar. Engkau limpahkan kami semua ya Allah. Nikmat kehidupan sampai hari ini kami bisa bernafas. Darahmu ya Allah, biar semua Engkau berikan kami cuma-cuma gratis tanpa Engkau ambil imbalan sedikit pun ya Allah. Begitu banyak nikmat-Mu Engkau berikan sampai hari ini kami bisa melaksanakan semua aktivitas, semua organ tubuh kami berfungsi dan normal. Kami bisa melihat, kami masih bisa mendengar, kami masih bisa bicara, kami masih bisa melangkahkan kaki kami ya Allah, tangan kami masih bisa beraktivitas, detak jantung kami ya Allah masih bisa bernafas ya Allah. Semua adalah karena nikmat dan taufik ya Allah, bukti cintamu kepada kami ya Allah. Kami bisa sholat subuh sama ya Allah. Jadi kami pada sholat kami senantiasa ibadah yang mengantarkan kami menuju rahmat dan maghfirah ya Allah, untuk meraih surga yang engkau telah ciptakan di alam akhirat ya Allah. Ya Allah ya Ghaffar, ampuni semua dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa ayah ibu kami, dosa kakek nenek kami ya Allah, dosa semua keluarga kami, terutama dosa kedua orang tua kami yang telah berjasa mengantarkan kami sampai seperti ini ya Allah. Berikan kedua orang tua kami rahmatmu, maghfirahmu, berikan kemuliaan dunia, bahagia di akhirat ya Allah. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Allah, ya Sami'u, ya Sami'u. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, berikan kepada kami ya Allah keluarga kami, keluarga yang Engkau rahmati, keluarga yang Engkau bimbing untuk menuju kemuliaan di hadapan ya Allah. Berikan anak-anak kami, anak cucu kami, anak-anak yang saleh dan salihah, keluarga yang bahagia, yang sakinah, mawaddah warahmah. Apa yang Engkau inginkan ya Allah, berikan kemampuan kami untuk bisa mencintai ya Allah. Berikan semua anak keluarga kami menjadi orang-orang yang senantiasa ingat kepada ya Allah, jadi orang-orang yang beriman, bertakwa ya Allah, menjaga imannya, menjaga akidahnya, senantiasa menjadi orang-orang yang mewarisi kebaikan-kebaikan yang telah kami bersama. Jadikan kami hamba-Mu yang senantiasa mahabbah kepada-Mu ya Allah, mencintai-Mu ya Allah, mencintai Rasul-Mu ya Allah, mencintai kita ya Allah, mencintai orang-orang yang mencintai ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa atina Rabbana atina min ladunka rahmah wa inna Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar wa a'inna ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.